Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, setiap waktu kami ingin makin dekat dan mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh melalui firman-Mu hari ini. Dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mau mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 14 di bawah judul Kekayaan orang-orang yang terpilih. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan keganapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, inilah penggalan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Efesus memang tidak sepenuhnya menyinggung akan masalah yang ada di jemaat Efesus. Surat ini juga tidak berisikan keluhan atau ketakutan yang mungkin dialami oleh Paulus ketika ia di dalam penjara. Ya, kita tahu beberapa surat Paulus itu ditulisnya ketika ia mendekam di dalam penjara di Roma. Namun bukan suatu keluhan atau ketakutan yang dituliskan oleh Paulus, namun berisikan surat yang menyampaikan kabar kesenangan, kabar sukacita. Dan melalui surat ini, yang tidak hanya disampaikan kepada jemaat di Efesus, tapi kepada semua orang Kristen, khususnya bagi orang-orang yang mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berkat rohani yang tidak ternilai harganya adalah ketika dipilih menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kepunyaan Allah, ditebus oleh Allah melalui darah anaknya, Yesus Kristus, dan dianugerahkan pengampunan dosa, sehingga mendapatkan keselamatan, menerima hidup yang kekal. Rasul Paulus menekankan betapa luar biasanya Allah memilih anak-anaknya, bukan karena suatu kelayakan, tapi karena keputusannya yang berdaulat. Ada hak-hak istimewa yang diterima sebagai anak Allah. Yang pertama, hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian untuk setiap penyelenggaraan kehendak-Nya. Dan hal itu akan bercahaya
terang ketika digambarkannya firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Firman itu memang mengandung dan mengajarkan kebenaran yang paling berbobot, yang paling penting. Firman itu benar adanya, bahkan juga ditegaskan serta dimateraikan oleh Allah. Hak istimewa yang kedua, persekutuan di dalam dan dengan Kristus. Di dalam Kristus, Allah mempersatukan segala sesuatu. Patutlah bersyukur, sudah diberikan hak dan berkat rohani yang demikian. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah bagian dari tubuh Kristus, karena sang kepala adalah Yesus Kristus. Sampai kepada hak yang kedua, bukankah sudah luar biasa hak istimewa yang sudah diberikan oleh Allah? Namun ada satu lagi, yaitu mendapatkan warisan atau bagian kekal, yaitu sorga. Suatu pemberian Bapa kepada anak-anaknya. Harta pusaka yang tidak terbandingkan, yang diterima oleh orang percaya, yang diterima oleh anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, terpilih sebagai anak Allah. Penebusan, pengampunan dosa, dan pengorbanan Kristus sudah kita alami. Lalu bagaimana tanggung jawab kita ketika kita sudah mendapatkan, ketika kita sudah menerima hak-hak istimewa tersebut? Yang pertama adalah hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar daripada Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang bermakna, yang boleh menjadi, bahkan membawa berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan di dalam dan dengan Kristus. Kita tidak dibiarkan mengenal Allah sendirian, namun di dalam persekutuan dengan dan di dalam Kristus. Ya, melalui gereja yang adalah tempat persekutuan jemaat Tuhan yang memiliki iman dan tujuan yang sama, yaitu menjadi sempurna seperti Yesus. Setiap orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan satu sama lain. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hiduplah sebagaimana ketika kita sudah dipilih sebagai anak-anak Allah, sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu adalah ungkapan syukur dan iman dan ketaatan yang seharusnya sudah kita lakukan ketika kita sudah menerima berkat dan hak-hak istimewa yang secara cuma-cuma sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menata hati dan hidup kudus agar boleh menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami tinggikan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih atas hari-hari baru yang Engkau berikan. Kami boleh menerima setiap berkat dan penyertaan-Mu yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Melalui firman-Mu kami boleh mengenal, kami boleh dekat di dalam dan dengan Kristus. Kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman kebenaran, sehingga boleh layak menjadi ahli waris sorga.
Ya Bapa, melalui doa ini kami memohon agar kami boleh dilindungi dari berbagai wabah penyakit, khususnya wabah COVID yang saat ini kembali membawa kekhawatiran bagi kami. Kuatkan kami, jaga dan lindungi kami, bawa kami untuk terus menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh jauh dari berbagai paparan wabah penyakit. Begitupun ya Tuhan, Engkau jaga dan lindungi orang-orang yang terlibat akan pencegahan, bahkan orang-orang yang ambil bagian untuk memulihkan saudara-saudari kami yang terpapar akan COVID saat ini. Demikian Engkau sembuh dan pulihkan orang-orang yang terkena, orang-orang yang terdampak akan wabah COVID saat ini. Ya Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh orang-orang terkasih, anggota keluarga kami yang jauh daripada kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan jaga dan lindungi. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap rencana dan permohonan kami itu bukan terjadi karena kehendak kami pribadi, namun biarlah itu semua terjadi karena kehendak-Mu. Engkau sudah mengetahui lebih dahulu, bahkan sudah merencanakan yang terbaik bagi kami. Demikian juga saat ini ya Bapa, kami berdoa, kami memohon Engkau boleh memberikan hikmat dan penyertaan kepada setiap pelayan Tuhan, para pendeta dan vikaris, penatua dan diakon, para staf, dan orang-orang yang turut ambil bagian dalam pertumbuhan jemaat-Mu, dalam pertumbuhan gereja-Mu, agar dapat menjalankan tugas, pekerjaan dan pelayanan dengan baik. Ya Allah Bapa, kami menyerahkan setiap aktivitas dan rutinitas, pekerjaan dan pelayanan yang kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.